akan mulai dalam 3, 2, 1. Baik, kembali saya akan mengutarakan argumen saya mengenai pernyataan yang telah diberikan. Dari pernyataan Dewan ini akan mendukung kebijakan denda bagi restoran yang menggunakan pembungkus yang tidak ramah lingkungan untuk produk makanannya. Nah, di sini saya menolak kebijakan dengan spesifik bagi restoran yang menggunakan pembungkus yang tidak ramah lingkungan. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan yang lebih mendalam, di sini saya akan memberikan penerangan awal mengenai pernyataan yang akan kita bahas. Nah, meskipun tujuan kebijakan ini memiliki suatu keunggulan dalam mengurangi limbah pembungkus, menerapkan denda langsung terhadap restoran tanpa mempertimbangkan kapasitas usaha, jalan alternatif berikutnya atau jalan keluar dalam permasalahan tersebut, dan sistem pendukung akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, beban ekonomi tambahan, dan efektivitas yang diragukan. Banyak restoran, terutama usaha kecil dan menengah atau UMKM, belum memiliki akses atau kapasitas untuk menggunakan pembungkus yang ramah lingkungan yang biasanya memiliki kualitas lebih tinggi dengan harga yang tinggi juga. Seperti sebuah artikel menyebut bahwa plastik alternatif yang berbahan tumbuhan masih mahal dan sulit dijangkau oleh usaha kecil. Jika diberlakukan denda, maka restoran yang notabene-nya memiliki margin tipis bisa terdampak secara finansial. Denda sebagai sanksi bisa menjadi beban tambahan yang berat, bahkan bisa mendorong mereka untuk tutup atau menambah harga makanan bagi para pembeli, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat yang memiliki kondisi finansial menengah ke bawah. Kebijakan denda saja tidak menjamin perubahan perilaku masyarakat jika alternatif pembungkus ramah lingkungan belum tersedia secara luas dan ekonomis. Misalnya, studi di Kota Semarang menunjukkan bahwa restoran cepat saji menghasilkan banyak limbah pembungkus dan solusi menentang dari sisi sirkulasi. Jika denda ditetapkan secara umum, kondisi usaha besar mungkin bisa dapat dengan mudah beradaptasi menggunakan pembungkus ramah lingkungan karena skala dan sumber daya yang besar. Sementara usaha kecil mungkin akan tertinggal akibat memiliki kesenjangan antara restoran yang besar dan yang kecil. Konsumen bisa mengalami kenaikan harga makanan sebagai kompensasi dari usaha yang dikenai denda atau pembungkus lebih mahal, yang berarti kebijakan lingkungan bisa membawa beban ekstra ke masyarakat yang seharusnya dilindungi. Dalam konteks regulasi di Surabaya, misalnya regulasi Wali Kota nomor 16/2022 melarang plastik belanja di restoran dan pusat perbelanjaan. Namun, studi menunjukkan bahwa terdapat regulasi dan bukan keharusan, yang berarti penerapan regulasi tanpa pengawasan dapat melemah. Jika denda diberlakukan tanpa penguatan sistem pengawasan, pendidikan, dan subsidi, maka kebijakan justru bisa kosong dan menimbulkan ketidakpuasan. Di Indonesia, regulasi yang terkait lebih menekankan pada tanggung jawab produsen yang pengurangan plastik sekali pakai secara bertahap, bukan langsung denda terhadap restoran sebagai pengguna pembungkusnya. Misalnya, regulasi EPR yang akan diwajibkan di sektor pengemasan yang mencakup restoran atau kafe. Pemerintah juga menetapkan target untuk menghapus plastik sebagai pakai secara nasional hingga tahun 2029. Karena itu, mendenda restoran sekarang bisa kurang tepat secara legal atau kebijakan karena kerangka yang ada mengarah ke pengurangan dan tanggung jawab produsen, bukan langsung denda restoran kecil sebagai pengguna akhir. Jika denda diberlakukan sementara, regulasi nasional belum secara spesifik mengatur pembungkusan restoran sebagai objek utama sanksi, maka bisa terjadi ketidakselarasan hukum dan potensi litigasi atau resistansi dan pelaku usaha. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32/2009 menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengawasan sosial, memberikan saran, pendapat, pengaduan. Kebijakan denda yang terlalu cepat bisa mengabaikan hak masyarakat untuk ikut dalam proses transisi atau memberikan masukan. Sebuah regulasi yang menegakkan sanksi berat tanpa partisipasi masyarakat dan pelaku usaha bisa bertentangan dengan prinsip demokrasi lingkungan yang diatur undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 32/2009 menyatakan dalam pasal 1 ayat kedua bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis yang terpadu, termasuk dalam perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 32/2009 juga menyebut bahwa kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia.
Meskipun tujuan kebijakan mendukung pembungkus ramah lingkungan untuk restoran sangat baik, kami menolak kebijakan dengan langsung sebagai mekanisme utama tanpa mempertimbangkan kapasitas pelaku usaha, kesiapan alternatif, penegakan sistem, dan keadilan sosial. Berikut merupakan suatu argumentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat malam.